Pancasila sebagai dasar etis pengembangan iptek. Adalah hal yang tidak dapat disangkal bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi telah banyak membawa kemudahan dalam kehidupan manusia. Namun kita juga melihat kenyataan bahwa ada ambivalensi dalam kemajuan iptek. Ambivalensi kemajuan iptek adalah bahwa iptek itu sendiri membawa sisi positif maupun sisi negatif sekaligus dan bersamaan bagi kehidupan manusia. Mari kita lihat contoh sisi positif iptek adalah 1. Di bidang transportasi dan komunikasi, yang kini sangat memudahkan setiap orang untuk pergi atau melakukan komunikasi kepada banyak orang. 2. Di bidang pelayanan kesehatan terjadi kemajuan sangat pesat yang telah membuat hidup bisa lebih berkualitas dan meningkatkan umur harapan hidup. Sedangkan contoh sisi negatif iptek adalah 1. Hasil dari kemajuan penguasaan fisika nuklir mendatangkan petaka besar ketika bom atom pertama dijatuhkan di atas kota Hiroshima, tanggal 6 Agustus tahun 1945, disusul 3 hari kemudian di atas kota Nagasaki. Peristiwa ini membuat kesadaran umat manusia akan sisi negatif dari kemajuan iptek menjadi terbuka. 2. Dari penguasaan yang semakin baik di bidang fisika dan kimia, telah dikembangkan berbagai persenjataan, termasuk persenjataan pemusnah massal. Sudah berapa banyak yang telah menjadi korban dari persenjataan seperti itu. Dan sekarang umat manusia senantiasa dihantui oleh ketakutan dan kecemasan berkepanjangan. Kapan hidupnya diakhiri oleh senjata-senjata maut itu? 3. Penyalahgunaan teknologi informasi dengan penyebaran berita palsu atau hoaks dapat memicu konflik di dalam masyarakat. Memperhatikan sisi negatif dari iptek memunculkan pertanyaan, apakah ilmu pengetahuan itu bebas nilai, artinya tidak ada hubungan dengan nilai-nilai? 1. Metode ilmu pengetahuan otonom dan tidak boleh dicampuri oleh pihak lain. Tidak ada instansi lain yang berhak menyensor dan menentukan penelitian ilmiah. Dan memang kini sudah semakin diterima tanpa keberatan bahwa ilmu adalah otonom dalam mengembangkan metode dan prosedurnya. Tidak ada hak atau kuasa dari instansi lain. Entah itu terjadi atas nama nilai moral, nilai keagamaan, pertimbangan nasional, atau alasan apapun juga. Campur tangan instansi lain dalam metode ilmiah tidak saja merugikan ilmu, tapi merugikan juga instansi itu sendiri, karena kredibilitasnya bisa berkurang. Lebih-lebih bila terbukti kemudian bahwa apa yang dihasilkan oleh ilmu itu merupakan kebenaran yang tak terbantahkan. Contoh klasik adalah tentang seorang ilmuwan Italia, Galileo Galilei, yang pada tahun 1633 dipaksa oleh Gereja Katolik untuk menarik kembali teorinya bahwa bumi mengelilingi matahari dan tidak sebaliknya, karena dinilai oleh gereja bertentangan dengan kitab suci. Ternyata kemudian, apa yang dikemukakan oleh Galileo Galilei itu benar. Contoh yang lain adalah, di abad ke-20 ini masih terjadi kasus yang sejenis di mana dalam hal ini negara campur tangan dalam menentukan kebenaran atau ketidakbenaran penemuan ilmiah. Di Uni Soviet,
ahli biologi dan genetika, T.D. Lysenko, berhasil meyakinkan pemerintah Stalin bahwa teori genetika Mendel yang tradisional itu bersifat anti-marsal dan bahwa teorinya sendiri sesuai dengan ajaran komunis dan akan memungkinkan loncatan maju di bidang pertanian. Ternyata di kemudian hari terbentuk pendapat umum di kalangan ilmuwan bahwa teori Lysenko itu tidak benar. Tapi, dengan wibawa kekuasaan yang ada di tangannya, Stalin memenangkan Lysenko dan para pengikutnya, sedangkan ilmuwan-ilmuwan yang tidak sependapat disingkirkan. Seorang ahli genetika terkemuka, N.I. Vavilov, yang ternyata berani mengkritik teori Lysenko, meninggal dalam kamp konsentrasi sebagai martir demi ilmu pengetahuan yang otonom. Pada tempatnya lah bahwa metode ilmu pengetahuan itu otonom dalam mencari kebenaran. 2. Ilmu, dan terutama teknologi sebagai penerapan ilmu teoretis akan berhadapan dengan nilai-nilai. Sebenarnya, seorang ilmuwan bisa saja membatasi dirinya dengan pertanyaan, bagaimana struktur materi, bagaimana caranya membuat mesin mobil yang irit bahan bakar, bagaimana membuat mesin komputer berkecepatan tinggi, dan sebagainya. Itu namanya hanya mencari kebenaran murni dalam keilmuannya. Namun, pertanyaan tidak berhenti hanya sampai di situ. Dan itu adalah pertanyaan penting, yakni, untuk apa? Dan kalau ditelusuri lebih dalam, maka kenyataan memperlihatkan bahwa pertanyaan terakhir itu tidak terlepas dari pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua inilah yang mengharuskan ilmuwan berpikir untuk nilai-nilai. Apakah hasil keilmuannya berdampak pada kemajuan atau peradaban atau tidak? Sebenarnya seorang ilmuwan dapat membatasi diri hanya dalam lingkup pertanyaan, bagaimana, dan tidak berpikir tentang, untuk apa. Ini dapat kita temukan dalam diri seorang ilmuwan Amerika yang ikut serta dalam Manhattan Project, suatu proyek yang mengembangkan bom atom pertama pada awal tahun 1940-an. Ketika dia ditanya tentang implikasi lebih lanjut dari proyek ilmiah itu, ia menjawab, "After all, it is super physics. Bagaimanapun juga, inilah fisika yang luar biasa." Si ilmuwan ini tidak keluar dari ruang lingkup pertanyaan. Dia membatasi diri pada segi ilmiah saja. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa pekerjaan ilmuwan tadi, yang hanya bermaksud mengungkap kebenaran ilmiah dari suatu fisika yang luar biasa itu, tidak bisa dilepaskan dari apa yang terjadi beberapa waktu kemudian di kota Hiroshima dan Nagasaki. Disinilah hal yang tidak dipikirkan sebelumnya menjadi kenyataan, yakni kebenaran ilmiah yang berhasil diungkap itu digunakan untuk tujuan tertentu. Menghadapi ambivalensi iptek dan juga karena iptek tidak dapat bebas dari nilai-nilai, maka sebagai bangsa kita menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam strategi pengembangan iptek. Pancasila sebagai dasar etis pengembangan iptek 1. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Etika Pancasila berbicara tentang nilai-nilai yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Nilai yang pertama adalah ketuhanan. Secara hierarkis nilai ini bisa dikatakan sebagai nilai yang tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Seluruh nilai kebaikan diturunkan dari nilai ini. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan nilai,
kaidah dan hukum Tuhan. Pandangan demikian secara empiris bisa dibuktikan bahwa setiap perbuatan yang melanggar nilai, kaidah dan hukum Tuhan, baik itu kaitannya dengan hubungan antara manusia maupun alam, pasti akan berdampak buruk. Misalnya pelanggaran akan kaidah Tuhan tentang menjalin hubungan kasih sayang antar sesama akan menghasilkan konflik dan permusuhan. Pelanggaran kaidah Tuhan untuk melestarikan alam akan menghasilkan bencana alam, dan lain-lain. Nilai yang kedua adalah kemanusiaan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip pokok dalam nilai kemanusiaan Pancasila adalah keadilan dan keadaban. Keadilan mensyaratkan keseimbangan antara lahir dan batin, jasmani dan rohani, individu dan sosial, makhluk bebas mandiri dan makhluk Tuhan yang terikat hukum-hukum Tuhan. Keadaban mengindikasikan keunggulan manusia dibanding dengan makhluk lain, yaitu hewan, tumbuhan, dan benda tak hidup. Karena itu perbuatan itu dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang didasarkan pada konsep keadilan dan keadaban. Nilai yang ketiga adalah persatuan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Sikap egois dan menang sendiri merupakan perbuatan buruk. Demikian pula sikap yang memecah belah persatuan. Sangat mungkin seseorang seakan-akan mendasarkan perbuatannya atas nama agama atau sila pertama. Namun apabila perbuatan tersebut dapat memecah persatuan dan kesatuan, maka menurut pandangan etika Pancasila bukan merupakan perbuatan baik. Nilai yang keempat adalah kerakyatan. Dalam kaitan dengan kerakyatan ini terkandung nilai lain yang sangat penting, yaitu nilai hikmat, kebijaksanaan dan permusyawaratan. Kata hikmat kebijaksanaan berorientasi pada tindakan yang mengandung nilai kebaikan tertinggi. Atas nama mencari kebaikan, pandangan minoritas belum tentu kalah dibanding mayoritas. Pelajaran yang sangat baik misalnya peristiwa penghapusan 7 kata dalam sila pertama Piagam Jakarta. Sebagian besar anggota PPKI menyetujui 7 kata tersebut. Namun memperhatikan kelompok yang sedikit dari wilayah timur yang secara argumentatif dan realistis bisa diterima, maka pandangan minoritas diterima atas pandangan mayoritas. Dengan demikian, perbuatan belum tentu baik apabila disetujui atau bermanfaat untuk orang banyak, namun perbuatan itu baik jika atas dasar musyawarah yang didasarkan pada konsep hikmah atau kebijaksanaan. Nilai yang kelima adalah keadilan. Apabila dalam sila kedua disebutkan kata adil, maka kata tersebut lebih dilihat dalam konteks manusia selaku individu. Adapun nilai keadilan pada sila kelima lebih diarahkan pada konteks sosial. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan prinsip keadilan masyarakat banyak. Pancasila sebagai dasar nilai dalam strategi pengembangan IPTEK. Dalam konteks Pancasila sebagai dasar nilai mengandung dimensi ontologis, epistemologis dan aksiologis. Dimensi ontologis berarti ilmu pengetahuan sebagai upaya manusia untuk mencari kebenaran yang tidak mengenal titik henti, atau an unfinished journey. Ilmu tampil dalam fenomenanya sebagai masyarakat, proses dan produk. B. Dimensi epistemologis. Nilai-nilai Pancasila dijadikan pisau analisis,
metode berpikir dan tolok ukur kebenaran. C. Dimensi aksiologis, mengandung nilai-nilai imperatif dalam mengembangkan ilmu adalah sila-sila Pancasila sebagai satu keutuhan. Untuk itu ilmuwan dituntut memahami Pancasila secara utuh, mendasar, dan kritis, maka diperlukan suatu situasi kondusif baik struktural maupun kultural. Peran nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan IPTEK adalah sebagai berikut. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Melengkapi ilmu pengetahuan menciptakan perimbangan antara yang rasional dan irasional, antara rasa dan akal. Sila ini menempatkan manusia dalam alam sebagai bagiannya dan bukan pusatnya. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu untuk kemanusiaan. Tidak hanya untuk kelompok atau lapisan tertentu saja. 3. Sila Persatuan Indonesia, mengkomplementasikan universalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga suprasistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem. Solidaritas dalam subsistem sangat penting untuk kelangsungan keseluruhan individualitas, tetapi tidak mengganggu integrasi. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, mengimbangi otodinamika ilmu pengetahuan dan teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa. Eksperimentasi penerapan dan penyebaran ilmu pengetahuan harus demokratis, dapat dimusyawarahkan secara perwakilan, sejak dari kebijakan, penelitian sampai dengan penerapan massal. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan ketiga keadilan filsuf klasik Aristoteles: keadilan distributif, keadilan kontributif, dan keadilan komutatif. Keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, karena kepentingan individu tidak boleh terinjak oleh kepentingan semu. Individualitas merupakan landasan yang memungkinkan timbulnya kreativitas dan inovasi.